Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebuah ungkapan kasih sayang yang Allah ciptakan buat manusia, sehingga ketika dia bertemu, inilah yang menjadi doa yang terbaik satu di antara sesama. Pemirsa, ketika ada manusia menikah dengan manusia, maka itu adalah bukan satu hal yang aneh. Bahkan menjadi salah satu sunnah, littiba'is sunnah, mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah. Orang yang menikah, maka dia akan mendapatkan setengah daripada agamanya. Subhanallah. Sekarang bagaimana ketika tiba-tiba kita mendengar ada manusia dia menikah dengan makhluk halus? Yang kasar dengan yang halus, sesuatu yang tidak masuk akal, tapi mungkin saja bisa terjadi. Lebih baik kita saksikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darmawan, kemarilah. Iqbal. Ya. Aku Iqbal, sahabatmu. Kamu betul Iqbal? Kamu sudah mualim? Sudah haji? Iya. Kenapa kita bertemu di sini? Ya, saya tidak tahu. Di mana ini? Kita ada di dalam masjid. Iya, maksud saya, kenapa tiba-tiba saya di sini? Petunjuk gaib. Petunjuk gaib? Ya, dengan petunjuk gaib pulalah aku bisa mengetahui keadaan istrimu. Jadi, kamu sudah mengetahuinya? Dia sedang koma kan? Ya. Sudah hampir 3 bulan. Dia berada di antara hidup dan mati. Lemas. Dan tidak bergerak sedikit pun. Kasihan dia.
istrimu melihat jin. Tapi saya tidak melihat. Kamu tidak melihatnya, tapi jin itu berniat mengawini istrimu. Apa? Saya akan berusaha mengobati istrimu. Iya, iya. Iqbal? Assalamualaikum. Saya mau ketemu Pak Darmawan. Silakan. Iqbal? Iya, Bu. Dia kesini untuk mau foto Aisyah. Betul, Bu. Tunggu. Bukankah kamu yang... Ayo masuk. Ayo. Oh iya, Pak. Saya baru ingat. Iqbal ini terlambat melamar Ratu Aisyah karena didahului oleh Darmawan. Oh iya betul. Kamu yang kalah bersaing dalam memperebutkan cinta anak saya kan? Pak, sudahlah. Jangan lagi dibahas. Yang penting dia kesini untuk mengobati Aisyah. Ya kan? Ya. Saya akan mulai pengobatan setelah Isya. Bisa sembuh? Insya Allah, Pak. Siapa kamu? Aku manusia. Bukan suami perempuan yang bakal aku kawin itu kan? Siapapun aku, engkau tidak boleh mengawini perempuan yang sudah bersuami. Perhatian dengan peraturan manusia. Bukan peraturan manusia, melainkan agama manusia. Melanggar dan ingkar dari ajaran agama arti berpaling dari ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kufur. Dan kufur adalah kafir. Suatu perbuatan dosa yang hukumannya sangat berat. Siapa namamu, ha? Tidak akan aku sebutkan untuk jin semacam kamu. Aku punya nama. Semua manusia harus tahu. Namaku Kamaruk. Ingat ya, Kamaruk. Aku tidak perlu nama. Kenapa? Karena manusia lebih tinggi derajatnya dari kaum. Kaum setan. Dari jin maupun iblis semacam kamu. Tidak bisa. Ya, karena kaummu dan kaum sebangsamu berasal dari semacam percikan cahaya api yang sangat panas. Sedangkan manusia tercipta dari tanah. Manusia jauh lebih sempurna. Siapa bilang, ha? Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana pengobatannya Aisyah? Pengobatan baru akan dilakukan setelah Isya, Bu. Dan kita harus yakin bahwa Aisyah itu dimasuki jin. Dar, kamu ingat kan? Hampir semua orang menyatakan Aisyah harus diobati dengan melalui terapi kebatinan. Tapi apa hasilnya? Bu, Nol. Ibu kan pernah membawa dukun untuk mengobati Aisyah. Tapi Ya, jin dukun itu kalah. Bu, Iqbal itu bisa meruqyah. Dan menurut dia, hanya manusia yang bisa mengalahkan jin. Meskipun jin itu memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi, Bu. Lantas bagaimana kamu bisa yakin terhadap orang yang baru bertemu kembali dan mengaku ahli ruqyah? Petunjuk gaib, Bu. Omong kosong. Memangnya kamu pernah mengalami kejadian gaib? Ya, dari mimpi. Mimpi bukan kejadian gaib. Ya, memang bukan, Bu. Tapi hal gaib itu bisa didapat dari mimpi. Dan itu kuasa Allah. Aisyah! 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 Iqbal kemana? Oh, nggak tahu, Pak. Sebentar. Di kamar mandi tidak ada. Kalau saya simak dari semua omongannya Iqbal, pasti dia kalam gaib, Pak. Dan kita nggak mungkin bisa melihatnya. Ya artinya dia itu tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Seharusnya Aisyah dibawa pulang ke alam gaib untuk diobati. Supaya lebih cepat sembuh. Ngaco kamu. Kalau dia tidak kembali bagaimana? Ya, pasti mati, Pak. Berarti kalau Iqbal tidak balik, pasti mati juga dong. Nggak tahu, Pak. Manusia, kalian para jin. Ya, aku Raja Jin. Tidak lazim manusia memasuki alam kami. Saya mencari jin penculik perempuan dari alam kami. Tunjukkan padaku, siapa jin itu? Jangan berbicara di sini. Dinding ini seolah sudah dimiliki oleh Kamaru. Dia adalah jin yang menyimpang dari kaum kami. Sekarang, dia menjadi anggota iblis. Sebaiknya kita ke alam manusia saja. Ya, mari kita berpegangan. Ya. Mari. Allahu Akbar. Alam manusia wangi surga. Ya, tapi sayang, tabiat kita berbeda. Dan takdir juga berbeda. Siapa penculik itu? Seperti saya sebutkan tadi, namanya Kamaruk. Salah satu bangsa kami memergokinya sedang menculik seorang perempuan manusia yang akan dikawininya dan dijadikan istri. Dan perempuan itu disimpan di suatu tempat yang dindingnya tidak bisa ditembus oleh kami, kecuali manusia. Sebab setiap makhluk kami yang berusaha menembus masuk ke dalamnya
dipastikan tubuhnya akan hangus. Ya, betul. Kami akan menghukum si Kemaruk itu. Karena dia bersekutu dengan iblis. Tapi bagaimana? Tidak bisa. Manusia, kami membutuhkan seorang manusia untuk bisa tembus ke alam sana dan melemparkan si Kemaruk itu keluar. Ya, lemparkan dia keluar. Kami akan menangkapnya di luar. Tolong manusia. Dan manusia itu adalah kamu. Ya, insya Allah. Saya mau mengambil perempuan itu dari penculiknya. Ya. Insya Allah, semua tindakan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Pandanglah aku. Aku akan mengawinimu, sayang. Kita akan kau kawinin. Kenapa kau diam? Diam! Aisyah. Aisyah. Aku mengerti, Aisyah. Mas Darmawan lebih dulu melamar saya, Mas. Kamu menyukainya? Mungkin kita tidak berjodoh. Ya, Allah yang menentukan. Mas Iqbal ikhlas. Aku ikhlas. Aku akan pergi ke pesantren untuk menuntut ilmu dan berusaha melupakanmu. Pergilah. Dia sudah menunggu. Selamat ya. Makasih ya, Mas. Manusia mau cari mati, ha? Mati tidak untuk dicari. Mati akan datang sendiri. Sekarang maut datang padamu, wahai manusia. Aku adalah maut.
Apa tidak sebaiknya manusia perempuan ini kita kembalikan ke alamnya? Iya, sebaiknya begitu. Aisyah. Aisyah. Kamu sembuh. Saya... Ya, kamu gak apa-apa. Saya kenapa ini? Tidak apa-apa, Nak. Kamu sembuh. Aisyah. Kamu sudah sembuh. Saya... Ini Ibu, Nak. Ibu. Aisyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya ada yang membuat pikiran kalian. Betul, Kiai. Jangan begitu. Panggil saja aku Iqbal. Kita kan masih teman. Dan kita masih sebaya. Baik, Kiai. Baiklah. Ada apa ini? Sepertinya kalian berdua serius banget. Begini Pak Kiai, semenjak Aisyah sembuh, dia hamil. Tapi Pak Kiai, sebelum saya hamil dan menderita koma, saya sudah bilang pada Mas Darmawan, kalau saya sudah tidak mendapat haid dan muntah-muntah. Apa itu bukan suatu tanda kehamilan? Apa itu mungkin Pak Kiai? Kejadian ini sudah lebih dari 6 tahun. Dan dokter tidak menyatakan saya mandul. Pak Kiai, Mas Darmawan menuduh saya dihamili jin. Ya, atau dengan orang lain. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan kalian berdua sebenarnya? Pak Kiai begini, sebenarnya Aisyah ini dihamili jin atau orang? Berarti Mas Darmawan menuduh saya berselingkuh. Loh, faktanya kan begitu Aisyah. Aisyah! Pak Kiai, pokoknya sampai kejaran. Kejar istrimu. Ayo. Tunggu Aisyah. Aisyah, tunggu. Tidak patut kalian bicarakan soal itu padaku. Bicarakanlah di kawah. Jangan padaku. Tunggu, Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai, sebagai sahabat, saya boleh kan minta pendapat? Kamu sudah menyatakan cerai.
Dan Allah mendengarnya. Tapi saya tidak berselingkuh, Pak Kiai. Dan bukannya menurut Pak Kiai, jin itu tidak dapat menyatukan tubuhnya dengan saya karena saya sudah hamil terlebih dahulu. Nah, benar kan? Berarti kamu dihamili orang, iya kan? Siapa? Mana saya tahu. Mas jangan asal nuduh ya. Siapa yang nuduh? Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai? Pak Kiai. Bilang, saya datang. Bilang sama siapa? Ya sama ibu. Saya koneksinya. Penasehat spiritual. Maksudnya teh dukun gitu? Dukun orang sakti. Bilang begitu. Tunggu ya, sebentar ya. Jangan ditutup. Kenapa ditutup? Saya kan harus ke dalam. Saya harus memberitahu ke ibu. Jangan curiga. Saya tamunya. Alah, harus curiga tuh. Sebab kan Tuan Darmawan sudah tidak tinggal di sini lagi. Saya tahu. Tahu? Sudah tahu dari mana? Saya kan orang sakti. Oh ya, orang sakti. Silakan duduk. Permisi. Bu. Ibu. Apa nih? Itu, Bu, ada orang yang mengaku bernama, aduh sahanya teh tadi. Oh, Mbah Jang Joang ingin bertemu sama Ibu. Silakan masuk. Kenapa baru datang sekarang? Maaf, banyak yang datang. Aisyah dicerai oleh suaminya. Sudah saya duga. Jin itu belum tuntas terusir seluruhnya. Dari tubuh Neng Ratu mungkin sudah. Itu jin murahan. Tapi yang lainnya masih banyak berkumpul di sini. Mari kita lihat. Lihat itu, Bu. Banyak kan? Iya, Mbah. Saya yang membuat Ibu bisa melihat makhluk-makhluk halus itu. Kalau tidak, mana bisa Ibu bisa melihat makhluk-makhluk itu? Iya, saya percaya sama Mbah. Silakan diminum, Mbah. Saya mau Mbah mengusirnya. Tentu saya usir jin jalan-jalan itu.
badai. La badai. Kada. Badai. La badai. Kada. Pergi jauh. Pergi jauh. Lap balik pada jin iblis, setan halus, setan dedemit yang ada di rumah ini. Pergi jauh, pergi jauh. Mantra apa itu? Mengusir jin. Jin? Di rumah saya ada jin. Ada. Ibu melihatnya. Di sekeliling sini, di setiap pojokan. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Sudah saya usir semua. Anak ini sakit. Enggak, saya nggak sakit. Sakit ditinggal suami. Sudah pasti. Tapi yang berat. Kembali beberapa jin ingin menguasai tubuhnya lagi. Mereka, makhluk-makhluk itu, bertengkar satu sama lain untuk mendapat giliran memeluk dan menyebadani tubuhnya. Tetapi sebelum makhluk itu mencapai kata sepakat dan yang akan berakibat fatal bagi Neng Ratu Aisyah, seperti kejadian sebelumnya, sebaiknya saya obati dulu. Mbah, Ratu Aisyah sudah tidak sakit lagi. Jinnya sudah diusir kabur oleh Kiai Iqbal. Itu pengobatan ruqyah dengan Al-Quran. Jin yang merasuki dan berusaha mengawini anak saya bukan hanya kabur, tetapi sudah mati terbakar, Mbah. Saya dengan sihir batin. Yang artinya dengan menggunakan sihir batin, saya bisa membuat gelas di atas meja ini bisa terbang. Mau lihat? Itu sihir. Sihir batin berbeda dengan ilmu sihir. Untuk apa kamu datang kemari? Ibu yang memanggil. Untuk apa, Ma? Memanggil Darmawan supaya kembali ke sini. Untuk apa, Bu? Dia tidak bisa begitu saja seenaknya meninggalkan kamu, Aisyah. Bu, Mas Darmawan sudah resmi menceraikan saya. Bahkan saya punya surat tuntutan atas kehamilan saya dari pengadilan negeri. Kenapa dia jadi begini, Mbak? Ada jin lain yang membuat dia begitu. Saya akan mengirim jin lain untuk membunuhnya. Ingat, Mbak. Kamu sudah pernah gagal. Ingat itu. Mudah-mudahan ibumu menginsafi bahwa sesungguhnya Mbah Jang Joang itu menggunakan sihirnya ketika dia tidak mampu mengobati ratu. Dan sekarang sesungguhnya dia cuma ingin membuktikan bahwa keampuhan ilmu sihirnya itu.
Benar, Kiai. Dari pertama, ayah sudah menduga itu, Nak. Tapi kenapa harus melalui ibu? Karena ibumu percaya sama dia. Dan sekarang yang terpenting, kita harus menyelamatkan Darmawan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Penyembuhan dari pengobatan yang saya lakukan, semuanya tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita semua harus memohon kepada Allah yang telah memberi pengetahuan kepada saya untuk mengetahui penyakit yang dideritanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minumkan, Bu. Ayo minum, Nak, minum. Gagal lagi. Pasti gagal sih, Mbak. Sekarang lebih baik Mbah pergi. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena saya tidak butuh lagi bantuan Mbah. Baik, baik. Baik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah adalah apa? Allah menciptakan bagi kamu pasangan dari jenismu. Dari jenismu. Kamu manusia, maka kau berpasangan dengan manusia. Binatang, maka berpasangan dengan binatang. Kenapa manusia harus berpasangan dengan jin? Apalagi dianggap bahwa jin itu sebagai penunggu kuburan tua, sebagai penguasa. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ingat, innahu lakum adu. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh bagi kamu. Yang lawan jangan dijadikan teman, apalagi dijadikan sebagai teman pendamping hidup. Na'udzubillah. Bagaimana sifat sakinah, mawaddah, warahmah itu akan datang sementara pendampingmu adalah makhluk
yang membangkang kepada Tuhanmu. Nauzubillahi min dzalik. Hanya kepada Allah urusan-urusan seperti ini harus dikembalikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.